Halo teman-teman, berjumpa dengan saya Yohanes Kristiadi, NIM 182314049, Prodi Ekonomi tahun 2018. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai perkembangan perekonomian Indonesia dari tahun 2019. Berikut adalah topik utama yang akan saya bahas dalam presentasi kali ini. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi, lalu stabilitas ekonomi, selanjutnya ketenagakerjaan, dan terakhir prospek ketenagakerjaan tahun 2021. Langsung saja kita ke topik utama yang pertama. Di sini terdapat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi biasanya mengukur pertumbuhan ekonomi, dan para ahli ekonomi biasanya mengukur dengan menggunakan produk domestik bruto atau PDB atau gross domestic bruto atau GDP. PDB mengukur perekonomian total, nilai tambah, pendapatan total, dan total pengeluaran atau konsumsi dalam perekonomian. Lanjut membahas tentang pertumbuhan PDB pada tahun 2018 sampai tahun 2020. Dilihat dari gambar pada tahun atau triwulan 1 2018, tahun 2018 pada menuju tahun atau triwulan 3 tahun 2019, pertumbuhan PDB masih sangat seimbang atau balance. Jika dilihat pada triwulan 4 tahun 2019 menuju triwulan 1 tahun 2020, terjadi penurunan yang cukup signifikan pada pertumbuhan PDB, yakni dari 4,97% menuju 2,97%. Itu dipercayai penurunan tersebut terjadi karena adanya kasus atau COVID atau pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia pada akhir tahun 2019 menuju awal tahun 2020. Lalu kita bisa lihat pada triwulan pertama tahun 2020 menuju triwulan 2 pada tahun 2020 juga itu terjadi penurunan yang sangat signifikan, yang pada awalnya 2,97% menjadi minus 5,32%. Hal tersebut kemudian dipercayai bahwa memang itu adalah efek dari COVID atau pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia, yang sampai saat ini dan detik ini masih terjadi di Indonesia. Kemudian dilihat dari triwulan 2 dan triwulan ketiga tahun 2020 terjadi kenaikan masih belum seimbang, yakni dari minus 5,32% menjadi minus 3,49%. Berikut adalah detailnya. Di sini pada triwulan 3 2019 menuju triwulan 2 2020 terjadi penurunan tingkat pertumbuhan PDB secara signifikan dari 5,2% yang berada di sini menjadi minus 5,32% yang berada di sini.
ternyata triwulan 2 tahun 2020 sampai triwulan 3 tahun 2020 terjadi proses recovery dengan kenaikan dari minus 5,32% menjadi minus 3,49% atau sebesar 3.894,7 triliun rupiah. Kemudian di sini saya akan membahas tentang pertumbuhan PDB menurut lapangan usaha. Terjadi kenaikan dalam sektor pertanian yakni sebesar 2,15%, lalu disusul dengan penurunan pertambangan dari sektor pertambangan dan penggalian sebesar minus 4,28%, lalu terjadi penurunan sektor industri pengolahan sebesar minus 4,31%, lalu penurunan sektor konstruksi minus 4,52%, lalu penurunan sektor perdagangan dan reparasi minus 5,03%, dan sektor lainnya juga mengalami penurunan yakni sebesar minus 4,07%. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pertumbuhan PDB menurut pengeluarannya. Menurut pengeluaran, konsumsi rumah tangga terjadi penurunan yakni minus 4,04%, lalu disusul dengan penurunan konsumsi LNPRT sebesar minus 2,12%, lalu terjadinya kenaikan konsumsi pemerintah sebesar 9,76%, lalu penurunan pengeluaran PMTB yakni sebesar minus 6,48%, lalu penurunan ekspor sebesar minus 10,82%, disusul dengan impor yang mengalami penurunan juga sebesar minus 21,86%. Lanjut, saya akan membahas tentang stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi merupakan dasar tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat, yaitu melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Upaya menjaga stabilitas ekonomi yakni melalui langkah-langkah tertentu untuk memperkuat daya tahan perekonomian domestik terhadap berbagai guncangan yang muncul baik dalam negeri maupun luar negeri. Inflasi juga terjadi di negara-negara berkembang. Berikut saya akan membahas tentang inflasi. Secara teoritis, pengertian inflasi merujuk pada perubahan tingkat harga umum yang terjadi secara terus-menerus akibat adanya kenaikan permintaan agregat atau penurunan penawaran agregat. Untuk itu, inflasi harus dapat segera diatasi, karena inflasi yang buruk akan mengurangi investasi diikuti dengan berkurangnya kegiatan ekonomi dan menambah pengangguran sehingga memperlambat pertumbuhan ekonomi.
bulan Juli tahun 2020. Terjadi penurunan dari 0,18% menjadi minus 0,10 atau minus 0,1%. Kemudian terjadi kenaikan Di sini saya akan membahas tentang angkatan kerja dan pengangguran terbuka. Angkatan kerja merupakan penduduk usia kerja 15 tahun dan lebih yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Lalu pengangguran terbuka terdiri dari 1. Mereka yang tidak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. 2. Mereka yang tidak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. 3. Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. 4. Mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.
lalu 0,76 juta orang bukan angkatan kerja atau BAK karena COVID-19, lalu 1,77 juta orang sementara tidak bekerja karena COVID-19, lalu adanya pandemi COVID-19. Untuk itu diperlukan prospek ketenagakerjaan pada tahun 2021. Yang pertama, diharapkan pada tahun 2021 dapat menyerap tenaga kerja melalui program perluasan kerja usaha mikro, kecil, dan menengah. Penyerapan kerja ini dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu wirausaha baru, job fair tematik, program padat karya, dan tenaga pendamping. Kemudian, yang kedua, terkait dengan UU Cipta Kerja. Penerapan dari UU Cipta Kerja yang baru saja disahkan DPR RI agar dapat terlaksana dengan baik dan secara optimal serta adil bagi para pekerja maupun para pengusaha atau investor yang akan berinvestasi di Indonesia. Dan yang terakhir, setelah banyaknya kesempatan kerja karena adanya program wirausaha baru, job fair tematik, padat karya yang dioptimalkan dengan bertujuan untuk penyerapan tenaga kerja. Lalu Kemenaker mentargetkan akan terjadinya perluasan kesempatan kerja baru sebanyak 43.315 tenaga kerja per tahunnya. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata. Mohon dimaafkan. Jika ingin berkomentar, silakan komentar di bawah. Terima kasih.